Lucu sekali, bagaimana kita menghabiskan hidup untuk mengejar kepastian. Kita terus menginginkan jawaban. Kita selalu menginginkan sesuatu yang terencana. Kita menginginkan jaminan bahwa semuanya akan berjalan sebagaimana yang kita rencanakan. Namun, sayangnya, hidup tidak peduli dengan rencana manusia. Hidup tidak mengikuti skenario manusia. Hidup tidak memberi kamu privilege kepastian. Hidup justru memberikan rintangan ketika kamu tidak menduganya. Hidup bahkan menyeret kamu ke jalan yang tidak termasuk dalam rencana perjalananmu. Ke jalan yang bahkan tidak pernah ingin kamu lewati. Suatu waktu mungkin kamu mulai berpikir tentang bagaimana segala sesuatu seharusnya terjadi. Bagaimana semuanya harus terungkap. Kemudian, kenyataan datang dan kamu menyadari bahwa tidak ada yang sepasti yang kamu kira. Orang-orang berubah, keadaan berubah. Pijakan yang kamu punya tidak lagi sekuat yang dulu kamu lihat. Dan ya, itu menakutkan. Karena kamu bahkan tidak tahu apakah pilihan yang kamu buat adalah hal yang tepat. Tapi mungkin itu intinya. Mungkin ketidakpastianlah yang membuat hidup tampak lebih nyata. Tujuh tahun aku hidup dengan mengulang siklus yang sama. Oleh karena itu aku terbiasa menganggap hal-hal yang terjadi adalah sebuah kepastian. Karena akhirnya akan sama saja seperti yang sudah-sudah. Segalanya pasti dan aku rasa hidup jadi lebih mudah seperti itu. Tapi sayangnya itu ternyata hanya membuat aku hidup lebih berhati-hati. Rasa takut yang aku punya tidak bisa hilang, malah semakin besar. Semakin takut bahkan saat aku belum memulai apa-apa. Psikiaterku bilang bahwa siklus yang berulang itu terjadi sebab trauma yang aku punya. Jadi rasa traumaku itu ngasih aku perasaan takut dan khawatir yang berlebihan. Sehingga perasaan takut serta khawatir itu malah menarik sesuatu yang aku takutkan itu terjadi. Rasa takut dan khawatir itu justru menarik orang-orang dan juga kejadian yang sebenarnya sangat ingin aku hindari. So, aku pikir satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa takut, satu-satunya cara untuk memutus siklus ini adalah dengan cara menghadapinya, dengan cara menjadi lebih berani. Aku memutuskan untuk pergi ke Jawa Tengah lagi setelah percobaan 4 tahun yang lalu gagal dan makin memperparah rasa takutku. Perjalanan ini aku mulai dari kota Kudus, kota pertama yang jadi sumber siklus ini dimulai. Anehnya, setelah kejadian traumatis 7 tahun yang lalu, Tuhan terus menghadirkan orang-orang Jawa Tengah di hidupku bahkan sampai hari ini. Kemanapun aku pergi, pasti ada aja orang Jawa Tengah. Bahkan aku 2 kali ngejalin hubungan dan itu juga dengan orang Jawa Tengah lalu berakhir sama. I don't know why, mereka selalu ngasih luka baru. Bahkan teman-temanku juga bingung kenapa hidupku terus dikelilingi oleh orang-orang Jawa Tengah. Pikirku mungkin di kehidupan masa laluku, aku adalah penjajah di daerah tersebut. Ini lucu, tapi juga sangat memuakkan. Hidup yang isinya kepastian lama-lama memuakkan. Aku harap di perjalanan kali ini, ketidakpastian hidup itu terjadi. Hari ini aku mau pergi ke Pulau Karimun Jawa, tepatnya ada di daerah Jepara, Jawa Tengah. Aku ke Kudus karena aku sudah janjian sama temanku di sana. Ini lucu sebenarnya karena dia adalah teman asrama pertamaku saat kuliah di Surabaya. Dia juga teman kos pertamaku juga.
Ya lucu karena bahkan saat aku kuliah di Surabaya pun orang pertama yang aku kenal adalah orang Jawa Tengah. Dan sekarang atasan di tempat kerjaku juga orang Jawa Tengah lagi. Entah kebetulan macam apa yang terjadi. Dari sekian banyak ketidakpastian dalam hidup, tapi hal yang satu ini malah jadi sesuatu yang pasti. Aku ke Karimun Jawa itu 3 hari 2 malam. Dan aku dapat pengalaman yang benar-benar menyenangkan karena tour guide aku di trip darat juga sangat baik dan tour guide aku di trip laut pun juga sama baiknya gitu. Bahkan ada satu kejadian yang benar-benar hampir bikin aku ngerasa bahwa siklusnya itu selesai ketika aku balik dari Karimun Jawa. Kita kan nyebrang itu dari pelabuhan Karimun ke pelabuhan Jepara di pelabuhan Kartini gitu. Kita sampai sekitar pukul 2-an gitu. Terus setelah itu ada satu warga lokal di sana yang ngajak aku ngobrol tuh lama banget karena aku nunggu travel tuh kan sampai jam 5. Dan aku nggak tahu kalau di pelabuhan Kartini itu setiap jam 4 sore tuh pelabuhan langsung ditutup. Jadi pintu kayak ruang tunggu tuh udah pasti dikunci semuanya gitu. Nah, sedangkan pas waktu itu aku tuh masih naruh tas aku yang isinya kartu identitas, dompet, cas HP gitu. Itu di dalam situ gitu. Aku nggak tahu kalau pintunya udah dikunci. Terus pas bapaknya dipamit, aku mau ngambil barangku kan, aku mau pindah tempat karena aku nunggu travel, ternyata pintunya udah dikunci gitu. Terus aku panik kan, dan nggak tahu gitu. Terus untungnya di situ ada satu ibu-ibu penjaga kamar mandi gitu. Padahal di situ aku udah mikir, ya kan lagi Jawa Tengah nih pasti aku dapat pengalaman yang nggak enak lagi gitu. Tapi ibu-ibu penjaga kamar mandi di situ tuh beliau justru nenangin aku. Beliau bilang kayak, "Yaudah tunggu di sini dulu nak," gitu. Terus beliaunya manggil orang yang bisa ngebuka pintu itu, tapi ternyata orangnya udah pulang, udah di rumahnya, dan rumahnya tuh lumayan jauh gitu loh dari pelabuhan. Terus akhirnya aku disamperin sama beberapa mas-mas juga warga lokal yang ada di pelabuhan itu. Terus mereka nawarin, ya udah aku diantar ke tempat yang lebih aman. Terus merekanya tuh gantian gitu loh ngehubungin si orang yang bawa kunci. Terus sampai akhirnya disamperin lah ke rumahnya, dan akhirnya aku bisa ambil tas dan juga barang-barangku lagi. So, aku mikir kayaknya udah hampir selesai ya siklusnya gitu, tapi aku masih ragu karena ada kejadian yang gak enak gitu. Terus akhirnya pas aku balik ke rumah itu kan aku naik travel ya dari Jepara ke rumah aku gitu. Aku bareng sama 2 bapak-bapak yang dimana mereka juga orang Jawa Tengah, supirnya juga orang Jawa Tengah gitu. Tapi mereka tuh bener-bener care, bener-bener karena tahu aku nggak tidur dan nggak berani untuk tidur juga sih karena diisi cowok semua kan gitu. Mereka tuh terus ngajak aku ngobrol gitu loh. Terus mereka juga nawarin aku untuk dianterin ke tempat oleh-oleh yang ada di Kudus waktu itu. Terus mereka juga ngajak aku nyobain makanan khas Kudus. Waktu itu aku dibeliin bakmi Kudus gitu, dan mereka yang bayarin semuanya termasuk oleh-oleh aku. Aku udah nolak, aku udah ngasih uang aku, tapi mereka nggak boleh. Jadi ya oke banget. Dan mereka tuh bener-bener baik banget ketika mereka pengen ngerokok gitu. Padahal itu udah di tempat istirahat gitu ya, mereka tuh tetap minta izin ke aku gitu loh. So, aku pikir, wah kenapa liburan kali ini tuh pengalamannya nyenengin gitu. Jadi aku mulai berpikir kalau oh kayaknya siklusnya udah berhenti deh. Kayak aku udah ngerasa kayaknya siklusnya emang beneran selesai deh ketika aku udah mulai berani. Tapi ternyata ketika aku pulang mungkin 1 bulan lebih sedikit gitu, mulai lagi orang Jawa Tengah lagi dan ngasih hal yang kayak bikin aku bener-bener marah, terus sedikit nge-trigger rasa takutku lagi gitu. Awalnya tentu saja aku sangat marah karena aku ngerasa bahwa ketakutanku sudah mulai hilang. Tapi kenapa di-trigger lagi? Kenapa saat aku percaya bahwa kejadiannya akan sama, justru yang terjadi sebaliknya? Tapi ketika aku mulai percaya bahwa siklusnya selesai, tapi ternyata dimulai lagi. Tapi dari situ, aku jadi benar-benar sadar bahwa hidup adalah ketidakpastian. Dan ketidakpastian sendiri itulah yang ngebuat hidup itu berasa ada maknanya. Ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari situ. Aku menyadari bahwa kepastian yang selama ini aku kejar itu hanyalah ilusi.
seperti selimut nyaman yang terus kita pakai, yang terus kita pegang, karena kita takut dengan apa yang akan terjadi ketika kita melepas selimut itu. Ya, mungkin kamu bisa menyusun rencana, kamu bisa membuat strategi atau mengakali agar hal-hal yang tidak kamu inginkan itu tidak terjadi. Tapi aku berani bertaruh bahwa sebenarnya di dalam lubuk hati kamu tahu bahwa hidup itu adalah ketidakpastian dan apapun itu bisa terjadi. So, apa yang akan kamu lakukan? Kalau aku memilih belajar untuk hidup dalam ketidakpastian. Dari awal kita tahu bahwa hidup adalah ketidakpastian. Jadi daripada kita selalu berlari, kita selalu mengejar kepastian, kita selalu meminta jawaban atas setiap pertanyaan, bukankah akan lebih baik kalau kita belajar untuk hidup di dalam ketidakpastian? Kita belajar untuk menemukan kedamaian dan dalam kenyataan bahwa memang di dunia ini tidak ada yang pasti, bahwa hari esok bisa saja jadi hari yang tidak sama seperti hari ini, bahwa hari esok bisa saja tidak sebaik hari ini, tapi juga bisa saja hari esok akan lebih baik dari hari ini. Memang tidak akan mudah untuk meyakinkan diri kita, tidak akan mudah untuk kita karena memang kepastian itu membuat kita merasa kehilangan arah, merasa kita tidak punya pijakan, merasa kita sangat berantakan, bingung, takut, tidak tahu harus melakukan apa, tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi ya, itulah hidup. Alih-alih terus mengejar kepastian, seharusnya kita bisa mulai belajar hidup dalam ketidakpastian. Karena aku rasa justru dengan menyadari bahwa hidup itu adalah ketidakpastian, kita jadi punya kebebasan dalam melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan setiap hasil. Kita jadi lebih bisa menikmati setiap momen di dalam hidup kita dan tidak harus mengendalikan semuanya agar terjadi sama seperti yang kita rencanakan. Karena kenyataannya, kepastian itu membosankan. Jika kita sudah tahu apa yang akan terjadi, jika kita sudah tahu akhirnya akan seperti apa, maka dalam hidup ini kita tidak akan belajar sesuatu. Kita tidak akan berkembang dan kita tidak akan belajar untuk lebih berhati-hati. Kita juga tidak akan belajar tentang bagaimana caranya mengatasi hal-hal sulit yang terjadi dalam hidup kita dan juga belajar menikmati hal-hal senang yang kita terima. Mungkin kita harus belajar berhenti mengejar kepastian, berhenti mencoba mengunci semuanya dalam kotak-kotak kecil yang rapi. Mungkin sesekali kita memang harus menerima kekacauan, menerima ketidakpastian, ketidaktahuan, karena disitulah kehidupan terjadi di antara apa yang kita harapkan dan apa yang kita dapatkan. Mungkin di dalamnya ada keindahan, ada sesuatu yang nyata. Sebuah pengingat bahwa kita adalah bagian dari perjalanan liar yang tidak terduga dan penuh dengan ketidakpastian ini. And that's enough.